Oke, jumpa lagi di materi hari ini. Kita akan membahas lanjutan dari materi mengenai kalkulator sederhana, yaitu kita bahas mengenai full adder. Nah, bagi yang belum melihat materi-materi sebelumnya, bisa dilihat dulu ya, karena saya jamin pasti akan sulit mendapat gambaran yang keseluruhan kalau tidak melihat materi yang sebelumnya. Ya, jadi supaya lebih komprehensif saja, supaya mendapat gambaran bagaimana komputer itu ketika pertama kali dibuat. Ya, jadi ini masih rangkaian ya dari materi mengenai Gates and Boolean ya. Kita sudah belajar mengenai kalkulator itu yang seperti apa sih kemarin di rangkaian half adder ya. Half adder itu yang seperti apa ya? Half adder itu yang rangkaian seperti ini, rangkaian sederhana half adder ya. Rangkaian penjumlahan sederhana menggunakan bilangan biner. Kenapa kok disebut half? Nah, karena baru separuh, nah, sepalih ya. Ya, jadi setengah saja. Yang full seperti apa? Yang full seperti ini. Ya. Ini kalau kita lihat, nah ini grafik dengan seperti ini ya. Ada satu N, satu XOR. Nah, ini juga sama. Satu N, satu XOR. Tapi karena full, maka ada dua. Nah, karena ada dua, maka perlu ada cara untuk menggabungkannya. Menggabungkannya dibutuhkan satu lagi gerbang OR. Nah, jadi di half adder kemarin kita sudah tahu. Nah, ini kemarin kita konsepnya menukar posisi ya kalau bingung. Nah, kita mendapat kesimpulan apa itu yang dinamakan sum. Nah, sum itu adalah A tambah B, hasilnya berapa. Nah, kemarin kita studi kasusnya, kalau sumnya A nya nilainya 1, B nya nilainya 1, hasilnya sumnya berapa? Nah, sumnya nilainya 0. Nah, loh, kok enggak 10? Kalau yang sudah tahu elektronika digital ya. Harusnya kan 10. Sabar ya. Ada outputan lain yang namanya carry. Nah, carry itu apa? Nilai pembawa. Nilai pembawa itu apa? Nyimpen kalau kita hitung-hitungan biasa desimal ya. Nyimpennya berapa? 1. Nah, itulah tabel kebenaran yang nomor 4 ini ya. Ini ya. Nah, mengenai sum dan carry di half adder ya. Bisa cek ya materi mengenai half adder. Nah, kita fokus sekarang ke rangkaian full adder. Nah, full adder. Nah, full adder konfigurasinya sedikit dimodifikasi ya. Modifikasinya keluarannya N kan di half namanya carry. Nah, sekarang di keluarannya N ya, sekarang carry-nya itu ada dua, ada carry in dan carry out ya. Carry in yang mana? Ini ya, inputannya XOR ya. Beda ya kalau ini carry-nya out ya. Carry out-nya mana ya? Ini baru yang disebut carry out ya, atau yang di sini carry ya. Sum-nya mana? Sum-nya nih ada di sini ya. Nah, kita langsung saja mencoba mencoba tabel kebenarannya ya. Tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya gimana nih? Ya, tabel kebenarannya satu persatu ya. Saya langsung meloncat, ini nomor satu, ini nomor dua. Saya langsung meloncat ke yang dua ya. Yang nol bisa dicoba dulu. Nah, kalau ada yang bingung boleh ditanyakan lah di kolom komentar.
Yang nomor 2, A nilainya 0. Ya, A nilainya 0, B nilainya 0. Ya, carry in nilainya 1. Ya, kita cek tabel kebenarannya. Ya, di N ini berarti outputnya berapa? N 0, dan 0 di N kan hasilnya 0. Di XOR, nah XOR yang ini, ya, di half adder yang pertama, ya, berapa XOR? Lihat lagi gerbang kebenarannya, 0 0, hasilnya 0. Nah, berarti di sini 0. Nah, tapi ini perhatikan nih keluarannya dari SOR-nya ini. Ya, keluarannya dari SOR ini di half adder yang pertama digunakan sebagai inputan di half adder yang rangkaian kedua. Nah, sehingga di sini nilainya 0, nah, carry in-nya tadi 1. Sini 1. Nah, 0 dan 1 di N kan hasilnya berapa? 0. Ya. Sedangkan di sini 0 di half adder yang kedua disorkan, 0 dan 1 disorkan hasilnya apa? Ya. 0 dan 1 disorkan hasilnya 1. Nah, berarti di sini 1. Nah, ya. 0, lalu kita ke carry out-nya. Ya, inputannya 0 semua, carry-nya ya, carry out-nya ya 0. Ya. Yuk kita cek ya. Carry in-nya berapa? Tadi ya, 1 benar. Sum-nya berapa? 1 benar. Ya, carry out-nya berapa? 0 benar. Ya. Ya. Ya, jadi itu. Jadi itu. Nah, kita lihat di ini, sum sama dengan A plus B plus carry in. Nah, ini gimana nih maksudnya? Nah, tadi kan A-nya berapa? 0. B-nya berapa? 0. Carry in-nya berapa? 1. Jumlahkan hasilnya 1. Masih nyimpen enggak? Mempunyai carry enggak? Enggak ya. Nah, karena nilainya baru 1. Ya, tidak nyimpen apa-apa. Ya, maka carry-nya atau carry out-nya, nilai pembawanya nyimpennya berapa? Seperti kemarin sudah saya contohkan, kalau di kita 9 tambah 8. Berapa 9 tambah 8? Nah, 7. Nyimpen berapa? 1. 1 ini nilai pembawa. Ini belum ada nilai pembawa. Ya, maka dari itu hasilnya ya, carry out-nya ya 0. Nah, sesuai ya. Nah, yang baris nomor 2. Ya. Ya. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 3, bisa dicoba sendiri. Kita cek lompat yang nomor 4. Nah, 4. 4 itu yang mana? 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yuk yang nomor 4. Yang nomor 4, A-nya 0, B-nya 1, carry in-nya 1. Nah, yuk masuk di N yang pertama. 0 dan 1 di N kan hasilnya berapa? 0 ya. 0 dan 1 disorkan hasilnya apa? Nah, lihat, 0 dan 1 disorkan hasilnya 1. Nah, ini berarti 1 ya. Kemudian masuk yang N yang kedua, 1 dengan 1 di N kan hasilnya berapa? 1. 1 dengan 1 disorkan hasilnya apa? 0 ya. Nah, betul enggak? 1 dengan 1 disorkan hasilnya 0. Nah, betul. Nah, lalu lanjut ke carry out-nya. Carry out-nya 0 dan 1 diorkan hasilnya 1. Ya, cek tabel kebenarannya. Ya, tabel kebenarannya.
tabel kebenarannya hasilnya berapa? Nah, hasilnya A dan B 0 dan 1. Benar ya? Carry in-nya 1. Nah, ya. Sumnya berapa? 0. Nah, ini ya sum. Carry out-nya berapa? 1. Nah, benar. Nah, ini maksudnya gimana sih? Sum sama dengan A tambah B plus carry in. Nah, A-nya berapa? 0. B-nya berapa? 1. Carry in-nya berapa? 1. Nah, ya. Hasilnya dijumlahkan berapa? 1 tambah 1. Ini ya. Hasilnya 0. Nah, berarti sumnya 0. Nyimpen berapa? Nyimpen 1. Nah, carry out-nya nilai pembawanya 1. Nah, cek sumnya 0, carry out-nya 1. Nah, itu ya yang nomor 4. Nah, kemudian kita bahas yang paling terakhir. Ya, yang paling terakhir nomor berapa nih? 5, 6, 7, 8, yang nomor 8. Ya. Ya. Yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yang nomor 8. Yuk, kita cek. Ya, A-nya 1, B-nya 1, carry in-nya 1. Nah, masuk yang N pertama, 1 dan 1 di N kan hasilnya 1. Ya. Sornya berapa? 1 dengan 1 disorkan hasilnya 0. Benar tidak ini 0 sornya? Ya. Ini ya. Bernilai 0 jika inputannya sama semua. Nah, kemudian 0 dan 1 di N kan di half adder yang kedua hasilnya 0. Ya. 0 dan 1 disorkan hasilnya 1. Nah, 1 dan 0 diorkan hasilnya 1. Nah, kita cek hasilnya nanti sampai carry in ya. Carry A1, B1, carry in 1. Sumnya mana? 1. Carry out-nya berapa? 1. Ya, terbukti. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahnya. Penjumlahnya A tambah B tambah carry in. A tambah B tambah carry in. Nah, berapa? 1 tambah 1 ini kan 10. 10 tambah 1, 1. Ya. Sumnya ini berarti 1. Nyimpen berapa? Membawa berapa? 1. Nah, ini ya. Nah, jadi ini terbukti. Nah, maksudnya gimana sih rangkaian full adder ini? Ya ini sama ya dengan yang half adder. Ya. Coba dibalik ya antara sum dan carry. Dan juga ini ya sum dengan carry out. Nah, ini mau ngomong gini. Nah, jadi kalau yang nomor 1 dulu ya. 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 0 ya. Nah, ya. Di sini berarti yang ini 0 ya. Yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 kan 0 tambah 1 tambah 0. Hasilnya berapa? 1 ya. Ini ya. Nah, kemudian kita nyoba yang nomor 5 ya, yang nomor 5. Nah, ini ya, 5 ya. Oh, 6 aja lah, 6. Nah, 1 tambah 0 tambah 1. Hasilnya berapa? Ya. Seperti ini ya, half adder ya. 1 tambah 1 hasilnya 10. Nah, 10. Ini juga sama ya, 10. Nah, ini kalau dalam bilangan desimal berapa nih 10 nih? Kan 0 biner desimalnya 0. 1 biner desimalnya 1.
Nah, tinggal diurutin aja tambahin 1. 0 tambah 1, nah, 1 tambah 1, 10. Desimalnya 2. Ya. Tambah 1 lagi, 11. Desimalnya berapa? 3. Nah, ya, ini sama berarti 10, 2. Nah, yang terakhir, yang nomor 8 ini. Nah, ini kan seperti penjumlahan nih, 1 tambah 1 tambah 1. Hasilnya berapa? 11. Ini. Jadi inilah yang dinamakan kalkulator sederhana menggunakan komputer. Nah, jadi ini pola pikir yang dikembangkan ya dari penemuan pertama Mbah Blaise Pascal ini hingga sekarang masih dipakai dan relevan. Nah, oke, kira-kira gitu saja materi mengenai full adder. Nah, jadi kita sudah belajar bagaimana sih kira-kira cara kerja komputer kok bisa sampai secanggih sekarang. Sebetulnya tidak canggih. Ini hasil pemikiran yang berevolusi ya. Ya, tidak mudah ya menemukan ini ya. Ini butuh bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Bahkan kalau kita lihat tahunnya tadi berabad ganti abad ya. Ya itu saja materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung saja di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk happy coding.